Halo semua, kembali lagi di channel RTVCL and Facts. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan data terhadap musim. Namun sangatlah penting untuk kita mempelajari dan mengetahui apa itu data musiman atau data yang disebut dengan indeks musiman. Untuk itu, mari kita simak dan pelajari penjelasan berikut ini. Definisi indeks musiman. Gerakan musiman atau disebut dengan seasonal movement or variation merupakan gerakan yang teratur dalam arti naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama atau sangat berdekatan. Pengetahuan tentang gerakan musiman ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai dasar dalam penentuan langkah-langkah kebijakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Gerakan musiman ini juga merupakan gerakan yang teratur sehingga fluktuasinya terjadi pada waktu-waktu yang sama atau sangat berdekatan. Mengapa perlu mengetahui indeks musiman? Karena indeks musiman selalu dipakai di kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya seperti ini. Untuk menstabilkan harga beras pemerintah melalui Bulog, pemerintah akan membeli beras pada waktu panen, disimpan di gudang-gudang, kemudian akan dijual lagi kepada masyarakat pada waktu menjelang panen atau jauh sebelum beras-beras ini panen, agar harga tidak melonjak tinggi. Atau misalnya, pemilik bioskop menyediakan karcis lebih banyak pada malam minggu, dan pemilik restoran menyediakan makanan yang lebih banyak pada malam minggu, karena pada waktu malam minggu lonjakan pembeli biasanya terjadi. Bisa juga untuk mengetahui naik turunnya harga cabai saat musim panen dan musim tanam. Jadi, untuk membuat ada atau tidaknya gerakan musiman, kita perlu menentukan indeks musiman. Menurut Simbolon 2011, angka indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, angka indeks dapat diartikan sebagai angka pertandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain. Nah, ada 3 macam angka indeks yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, angka indeks harga, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Yang kedua, angka indeks jumlah atau kuantitas, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, angka indeks nilai atau value, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Nilai dihitung dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah atau kuantitas. Angka indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Angka indeks adalah angka relatif yang digunakan dalam persentase. Dalam satu analisis perekonomian, angka indeks mempunyai peranan yang sangat besar karena dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju inflasi maupun deflasi yang terjadi di negara tertentu. Angka indeks menjadi indikator yang penting untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan dalam perekonomian. Misalnya, dengan mengetahui perkembangan produksi suatu produk tahun sekarang dibandingkan produksi tahun yang lalu, maka pemerintah akan dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan produk-produk tersebut dan mengatasi pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat.
Dalam menghitung angka indeks, waktu atau tahun yang lalu disebut sebagai tahun dasar, base periods atau base year, yaitu waktu atau tahun yang dijadikan dasar untuk menentukan perkembangan suatu harga atau berfungsi sebagai waktu atau tahun pembanding. Penentuan tahun dasar untuk menghitung angka indeks perlu memperhatikan 3 faktor, yaitu A. Tahun dasar hendaknya dipilih pada waktu kondisi perekonomian yang relatif stabil. B. Jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang tidak terlalu jauh. Dan C. Penentuan tahun dasar hendaknya memperhatikan kejadian-kejadian penting, misalnya tahun pada saat kejadian kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan lain-lain. Angka indeks adalah nilai relatif dengan angka dasar 100% atau perkalian 100%. Angka indeks dipakai sebagai indikator perubahan satu atau bermacam-macam hal tertentu. Nah, dari penjelasan ini dapat kita tarik suatu garis besar mengapa penting untuk mengetahui cara menentukan indeks musiman. Karena angka indeks sangatlah penting untuk kegiatan bisnis dan ekonomi. Dari angka indeks dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ada pun beberapa jenis angka indeks, yaitu yang pertama, angka indeks pandangan besar. Kedua, angka indeks konsumen. Dan yang ketiga, angka indeks harga sambilan bahan pokok. Untuk menentukan indeks musiman, kita perlu mempelajari hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, indeks musiman dinyatakan dalam persen. Kedua, jika persentase dinyatakan dalam desimal, 100% sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Dan yang ketiga, indeks musiman dapat kita ketahui melalui data tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan, dan harian. Contoh, dalam 1 tahun ada 4 kuartal atau triwulan, berarti ada 4 musim. 4 kali 100 sama dengan 400%. Atau dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan, berarti ada 12 musim. 12 dikali 100 sama dengan 1200%. Contoh lain lagi, menghitung musim dalam jumlah hari di setiap bulan. 1 bulan ada 30 hari, berarti jumlah musim adalah 30. 30 kali 100 sama dengan 3000%. Dengan asumsi bahwa rata-rata dari indeks musiman sama dengan 1. Terdapat metode dalam menghitung indeks musiman, yaitu yang pertama, metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode relatif bersambung. Ketiga, metode rasio terhadap tren. Dan yang keempat, metode rata-rata bergerak. Dalam pembahasan menentukan data terhadap musim, saya memilih metode rata-rata sederhana untuk kita pelajari bersama. Dengan langkah-langkah menghitung indeks musiman sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan nilai setiap musim dalam satu periode tertentu. 2. Cari rata-rata untuk setiap musim, tahunan, kuartal, bulanan, harian. 3. Jumlahkan hasil rata-ratanya, disebut total rata-rata. Yang keempat, rata-rata tiap musim dibagi dengan total rata-rata dikali 100, disebut persentase terhadap total rata-rata. Dan yang kelima, kalikan jumlah musim dengan persentase terhadap total rata-rata. Menentukan data terhadap musim. Data musim saya ambil dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu data ekonomi dan perdagangan. Data subsektor harga produsen industri, pengelolaan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak, dan lemak. Dalam menentukan data terhadap musim, kita akan menggunakan metode rata-rata sederhana. Data akan dihitung dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Berikut ini adalah data yang didownload dari BPS, bisa kita lihat bersama pada tampilan di Microsoft Excel ini. Ini adalah data subsektor harga produsen industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak, dan lemak, di mana kita akan menentukan indeks musim per triwulan dalam 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 terdiri pada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat pada tabel ini untuk triwulan 1, inflasi harga produsen dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan total 13,86. Triwulan 2, inflasi harga produsennya dengan total 16,23. Triwulan 3, inflasi harga produsennya dengan total 15,68, dan triwulan 4, inflasi harga produsennya dengan total 20,05. Untuk menghitung rata-rata per tahun dari 4 triwulan, kita gunakan rumus average atau rata-rata dengan hasil berikut. Triwulan 1 nilai rata-rata adalah 3,465. Triwulan 2 nilai rata-rata adalah 4,0575. Triwulan 3 nilai rata-rata adalah 3,92. Dan triwulan 4 nilai rata-rata adalah 5,0125. Kemudian hitung persentase total rata-ratanya. Untuk persentase triwulan 1 dihitung dengan cara rata-rata dibagi total rata-rata dikalikan 100% diperoleh hasil 21,05. Triwulan 2 dengan persentase 24,65. Triwulan 3 dengan persentase 23,82, dan triwulan 4 dengan persentase 30,46. Seluruh persentase rata-ratanya adalah 100. Selanjutnya kita hitung indeks musiman. Karena jumlah triwulannya sama dengan 4, berarti 4 dikalikan persentase rata-rata. Jadi untuk triwulan 1 hasilnya adalah 84,22. Triwulan 2 hasilnya adalah 98,63. Triwulan 3 hasilnya adalah 95,29. Dan triwulan 4 hasilnya adalah 121,84. Maka hasil total indeks musim adalah 400. Sehingga dari hasil menentukan indeks musiman diperoleh grafik seperti ini. Inflasi tertinggi dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 ada pada triwulan 4, dan terendah ada pada triwulan 1. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana menentukan data terhadap musim. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Diucapkan banyak terima kasih telah menonton. Jika teman-teman memiliki saran, tanggapan, dan pertanyaan, silakan gunakan kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya video ini ke teman-teman kamu. Satu kalimat penutup perjumpaan kita. Hidupmu memang tak pernah sempurna, namun kamu bisa membuatnya menjadi lengkap jika selalu berterima kasih. Sampai jumpa semuanya.